lulus terus kan. Oh iya, Senang. jelas. Ada senangnya, ada sedihnya, Ya, suka duka suka lah ya. dukanya. Coba kita bahas tentang suka duka kita deh pernikahan kita. Kayak misalnya kita kalau misalnya lagi ribut gimana sih, terus kalau kita pengen mempererat hubungan kita tuh kayak gimana sih gitu. Coba Oke, yang suka kamu duka rasain ya, gitu. suka duka mungkin di usia pernikahan kita ya. Nah, kita sempat kosong beberapa tahun ya, belum punya anak ya. Nggak punya anak, belum punya anak sampai akhirnya dikaruniai anak. Ya dulu sempat berpikir yang aneh-aneh gitu. Nah, Anak kita bangun lagi. Bentar pause ya. dulu ya. Aduh, kalau punya bayi gini ya. Ayo, Pi, lanjut. Tadi kan sampai mana ya? Suka duka ya? Ya, suka duka dalam pernikahan ya. Ceritain yang dulu aku tuh nggak nangis-nangis ya yang ya. Berapa tahun? 3 tahun ya? Ada 3 tahun ya, tapi kita tetap yakin ya, pasti ya, mungkin kita belum dikasih kepercayaan ya. Sampai istri saya tuh dulu tuh ya sedih lah, lah kalau misalkan Perempuan lah ya. perempuan ya. Kalau laki sih mungkin masih enjoy gitu ya. Ingat Meskipun nggak, Pi, yang tetangga. aku nangis-nangis gara-gara tetangga yang ngomong ini, jangan-jangan kamu nggak akan punya anak katanya, karena udah lama nikah belum punya anak. Ini dia nih Sedih tips banget buat ya. pasangan yang baru nikah, terus misalkan baru 3 bulan belum dikasih momongan, atau 6 bulan atau 1 tahun nggak dikasih momongan, panik. Nggak usah panik, tetap berusaha ya, dan berdoa tentunya ya. Nggak usah Selama terlalu. kita udah periksa juga ya. Nah ya betul, tepat sekali. Dan jangan ego ya, kita harus menyempatkan menyisihkan rezeki juga untuk ngecek ya. Jangan hanya di pihak wanita saja, cowok jangan egois ya. Cowok pun perlu diperiksa ya, apakah ada masalah dengan kesuburan si wanita atau di si pria. Ya silakanlah kita cek ya. Ya intinya win-win solution lah dalam sebuah rumah tangga tuh ya. Masalah suka duka mah itu bumbu pernikahan ya, dijalani aja ya. Yang penting jangan banyak dukanya ya. Ya sukanya harus banyak. Ya perjalanan kita waktu kita program hamil udah ke beberapa dokter, sampai dipijit, sampai semuanya lah yang tradisional, sampai dokter pun, medis pun ya kita udah lakuin. Iya, tradisional apa? Non medis dan non medis ya. Sampai akhirnya aku dan suami tuh pasrah lah ya. Maksudnya ketika kita udah berusaha tapi memang ya Allah belum kasih. Nah ketika kita tuh ikhlas gitu, ya udahlah gitu, sampai akhirnya aku pun nggak tahu ya, Pi, kalau aku tuh hamil ya. Dan aku tuh lagi rajin banget olahraga, lagi rajin banget olahraga, dan lagi Juma itu ternyata aku lagi hamil. Lagi jalan-jalan pasar baru tuh kan waktu itu? Enggak, aku tuh ke pasar sama mama kamu. Iya, ke pasar baru. Bukan kan? pasar baru, pasar Gede Bage. Gede Bage ya. Ke pasar sayuran gitu. Kok aku pusing, biasanya nggak gitu. Terus aku mual. Nah, mertua aku tuh udah feeling nih, kayaknya aku hamil. Tapi mama tuh nggak nanya ke aku, karena mama itu nggak pernah nanya kapan kamu hamil, karena ya takut aku sakit hati atau gimana. Betul, sangat menjaga lah perasaan aku. Nah, gokilnya untuk ngetesnya juga kita sampai nyoba beberapa kali ya. tes sampai nggak percaya. Dan dia tuh ya nggak percaya sampai umur hamil aku 4 bulan. Baru dia tuh mau posting kalau aku hamil. Kalau aku udah garis positif itu udah beberapa kali lah aku tuh tes pack itu udah aku update, udah bahagia gitu. Udah seneng banget gitu, alhamdulillah akhirnya aku diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh Allah gitu untuk mempunyai omongan gitu. Sampai akhirnya anak kita juga bentar lagi umur 2 tahun. Lagi tuh. Nangis lagi. Kita pause lagi ya. Ya. Okay. Dan yang paling terpenting adalah kita lanjut lagi nih, doa ya. Jadi kalau buat teman-teman yang buat muslim, jangan lupa surat Maryam ya. Kita kalau bisa dibaca setelah sholat setiap saat. Jangan pernah putus asa, insya Allah ya. Kalau memang sudah waktunya ya, semua itu nggak ada yang bisa ngelarang. Kun fayakun. Oke, untuk kalian ya, tips aku kalau misalnya kalian ketemu teman atau sahabat atau saudara yang baru nikah, jangan pernah nanya apapun deh, mendingan tanyain kabar
kebutuhannya aja ya kan. Jangan-jangan Karena yang sensitif lah sensitif harga banget ego deh sih. gitu. Kalau memang nggak ada seorang pasangan ya yang udah bernikah, nggak mungkin ya ada salah satu atau dua yang memang nggak mau punya anak, tapi kan pastilah semua ini juga, apalagi seorang perempuan pasti pengen punya anak gitu kan. Iya. Jadi lebih baik yang kayak gitu nggak usah ditanyain deh. Oke, kita lanjut ya. Sebutkan 3 hal tentang aku. Oke. Yang baiknya atau yang Apapun, pokoknya 3 hal tentang aku. Oke. Nah, kalau menilai seseorang itu ya gampang-gampang sulit ya. Tapi kita harus Dengan cepat. tahu pasangan kita ya. Oke. 3 hal. 3 hal. Pertama, kurang teliti, terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Itu yang paling terlihat. Contoh ya. Contoh misalkan ketika ada seseorang berbicara, cepat menangkap sesuatu, itu menyimpulkan sesuatu tanpa dituntaskan dulu. Ya mungkin karena apa, yang nggak mau banyak bertele-tele, tapi itu hal yang kurang baik juga gitu. Artinya apa, nanti akan terjadi miscommunication, pesan belum 100% sampai, ini udah disimpulkan. Itu yang pertama, terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Ke semua orang atau sama kamu doang nih? Itu yang saya rasakan, nggak tahu untuk orang lain, tapi itu yang saya rasakan ya. Itu yang saya rasakan, yang saya rasakan selama ini. Yang kedua, lupa tadi udah kepikiran. Yang kedua tuh suka panik ya. Dia tuh tipikal yang sebenarnya bisa, tapi kalau pas ada pasangannya ya, manja aja ya, manja aja, manja. Oke, ketiga, penyayang ya, penyayang khususnya anak-anak gitu ya. Jadi kalau istri saya tuh ya, kalau kata orang kayak yang jutek, tapi kalau dia udah kenal ya dia akan tahu seberapa besar dia peduli dengan sahabatnya, seberapa besar dia bisa ngebela keluarga, bisa ngebela saudara gitu ya. Ya baik aja. Orang lain pun dibela apalagi keluarga. Orang lain pun dibela apalagi keluarga. Apalagi kamu. Iya. Kalau aku sih sampai saat ini belum pernah merasa dibela ya. Kalau aku nggak perlu belaan ya. Aku punya Allah. Ya. Oke. Udah 3 ya. Lanjut ya. Aku nggak usah lah ya. Nggak usah. Apa arti aku buat kamu? Oke. Arti ya kamu tulang rusuk aku lah. Aku kalau nggak ada tulang rusuk nggak bisa berdiri dengan tegak. Yang arti yang benar-benar kalau misalnya aku tuh gimana gitu loh. Kamu istri itu apa ya? Apa sih namanya? Bensin untuk seorang pria gitu. Ketika kita kerja ya nawaitu kita untuk apa? Ya untuk keluarga kan. Ya keluarga aku tuh bikin siapa? kamu semangat kamu atau apa gitu loh. Ya tentunya yang kamu rasain banget gitu, yang berarti banget di kamu tuh gitu, ada aku tuh gimana gitu loh. Ketika kamu lagi apa sih gitu loh, kamu tuh ngerasa tuh aku tuh ada artinya gitu loh. Ya artinya banyak lah seorang istri arti dari, tapi yang sangat berkesan karena gitu mungkin loh. karena banyak jadi bingung untuk ngucapin artinya, betapa berartinya ya, sangat berarti. Apa ya, contohnya apa ya? Kalau aku tuh ngerasa kamu tuh kayak kehangatan aku gitu loh. Itu terlalu global kan? Enggak global ya? Karena kamu tuh orangnya tuh kan so sweet gitu kan, terus kamu tuh kayak penyabar, penyayang, yang bikin aku tuh hangat gitu loh, ngerti gak? Jadi seseorang yang hangat gitu loh. Ada satu. Apa? Istriku tuh wanita penghiburku. Global ya, wanita penghibur ya. Ketika lagi diem ya diajak bercanda segala macam gitu, wanita penghibur. Satu kata, wanita penghibur. Oke. Kalau gitu Oke. Artinya ya bisa dibilang kalau ada orang yang tanya seberapa besar cinta saya untuk istri saya, atau berapa persen cinta saya untuk istri saya, berapa persen cinta saya untuk anak saya, ya saya mungkin nggak akan jawab 50% untuk istri, 50% untuk anak.
Kenapa? Karena ya nggak bisa dibedain ya. Masing-masing saya harus bisa mencintai 100% ya. Terlebih pertanyaan ini seberapa penting ya, sangat penting, sangat penting. Kalaupun disuruh pilih ya memang nggak bisa milih ya. Ada mungkin orang berpikiran ya lebih baik milih pasangan lah, karena pasangan yang menemani kita sampai tua nanti. Anak belum tentu, dia punya kehidupan sendiri yang nggak bisa gitu juga. Intinya masing-masing ya sangat penting. Anak 100%, istri pun 100% ya. Nah terkadang ya memang ada kondisi-kondisi dimana ya kita benci, kesel gitu ya dengan sikap, tingkah laku dan lain sebagainya. Tapi percayalah itu hanya sementara aja ya. Tapi coba bayangkan gimana caranya kalau aku ya Mia, kalau aku ya ketika aku kesel sama kamu, benci banget gitu ya, lagi jengkel, bikin jengkel gitu ya, mikirnya gini, coba bayangkan ketika dia tidak ada di samping kita. Apa yang kamu pikir? Nah, ya ketika dia tidak ada di samping kita, ya pasti muncul perasaan-perasaan kehilangan, biasanya bercanda, biasanya marah, ya segala macam lah, melakukan hal-hal konyol. Ketika itu semua nggak ada ya pasti akan menyedihkan gitu. Nah, disitulah bangkit lagi, timbul lagi rasa sayang, cinta seperti itu. Kamu nggak nanya apa arti kamu buat aku? Aku udah tahu jawabannya sangat berarti sekali. Ya coba apa artinya? Kamu itu kehangatan buat aku. Oh iya, supaya ya, ya. Kalau Ya udah ya kan. Terus kehangatan, selain kehangatan apa? Pokoknya aku tuh ngerasa sama kamu tuh aman gitu loh. Aman, Maksudnya aku ngerasa aku disayang. Arti kamu buat aku tuh ya kamu tuh kayak kehangatan buat aku gitu, dalam segala hal gitu kan. Alhamdulillah. Jadi aku nggak panjang-panjang, satu aja arti kamu tuh buat aku tuh kayak kehangatan buat aku. Oh jadi cuma itu doang? Ya di luar yang lain-lain tapi Ya, arti yang paling menonjolnya itu gitu kan. Oke, ceritain hal yang amat berkesan di pernikahan kita. Oke, yang amat berkesan apa ya? Ketika kita marahan. Ya, jadi perlu diketahui juga ya, kita punya manajemen masing-masing dalam menyelesaikan amarah gitu ya. Jadi kalau saya pribadi gitu ya, saya tipikal orang yang santai ya, bisa dibilang nggak terlalu meledak-meledak lah. Mungkin teman-teman saya juga tahu ya, Doni itu seperti apa gitu. Nah ketika saya dihadapkan dengan ya pasangan yang setiap hari bareng gitu ya, nggak tahu kenapa kadang suka meledak-meledak ya perasaannya, padahal hal-hal kecil ya, akhirnya kita ribut, tapi pas sadar ya gitu, baikan lagi. Tapi ya jujur kami kalau marahan nggak pernah lama ya, bahkan kita marahan jam 1 siang misalkan, jam 1 lebih 5 menit juga udah clear lagi gitu ya. Paling lama-lama ya sehari pun ya tetap saling peduli gitu, saling memperhatikan. Nggak adalah perasaan-perasaan yang marah, emang marah bener-bener marah enggak lah. Dan buat apa sih itu, intinya itu masalah komunikasi aja yang berbeda, tinggal dibicarakan. Itu yang paling berkesan itu ya. selalu marah ke aku tentang kamu tuh harus beres-beres. Kenapa coba? Karena ya yang aku lihat sih dia tuh memang alergi debu ya kan. Tapi aku tuh orangnya emang nggak suka beres-beres. Aku tuh sukanya masak. Jadi kalau kita tuh emang ribut tuh, ingat gak kita tuh pernah ribut besar kayak tips ini. Kita tuh pernah benar-benar ribut besar, sangat besar lah, dibilangin besar. Cuman 2 hal. Aku memang nggak suka beres-beres. Bukan nggak suka beres-beres ya. Aku beres-beres, cuman ya nggak sesuai Dia ekspektasi dia. malah kalau beres-beres lebih rapi daripada saya. Ya loh. cuman itu keinginannya. Tapi sahabat sekali. Sahabat sekali gitu kan. Nggak tahu kalau sekarang sih udah. Tapi sekarang aku tuh lagi melakukan hal yang memang lakuin dulu aja walaupun semenit kan. Nah aku tuh ngelakuin ya berubah lah ya, karena ributnya juga baru-baru inilah 3 bulan kemarin lah mungkin ya yang memang sampai meledak lah. Dia pengen aku tuh beres-beres gitu, ngelihat aku tuh beres-beres. Biasanya kan ngaso, udah masak ngaso gitu kan. Terus ya aku pun ya ada yang aku tuh nggak suka di dia tuh suka menunda-nunda hal yang untuk aku gitu loh.
yang menurut dia ya lucu aja gitu, bikin gua kesel gitu. Tapi kan aku tuh marah sebenarnya, aku sabar tapi sebenarnya aku memendam gitu kan, sampai akhirnya aku tuh meledak kemarin tuh. Ya kita saling berubah lah, aku pun ya melakukan perubahan saat ini. Aku melakukan yang aku bilang, aku melakukan aja dulu, walaupun semenit aku beres-beres, bersih-bersih. Misalnya aku nyapu, karena dia tuh paling alergi debu. Nah aku tuh, dia pernah bilang gini sama aku, sebenarnya aku ingat dari dulu juga sampai sekarang ingat, kalau kamu memang sayang sama aku, harusnya kamu tuh bersih-bersih. Karena aku kan bersin-bersin terus, memang dia tuh bersin-bersin terus, aku juga jengkel kadang dengar dia bersihnya berisik gitu loh. Stereo. Ya tapi gimana, nggak tahu kenapa ya, memang manusia itu kan nggak ada yang sempurna ya. Aku suka masak ya, aku nggak suka bebersih, sampai akhirnya kita benar-benar ribut. Dan aku bilang gini, Pih, kalau memang kamu sampai saat ini belum bisa nerima aku nggak bebersih, ya mau gimana? Aku pun udah berusaha, tapi ya memang seperti ini. Aku udah berusaha, tapi memang kamu masih belum bisa nerima aku, mau gimana? Mau sampai kapan? Ya harus, akhirnya aku pun mengeluarkan unek-unek aku. Ya akhirnya kita damai. Dia bilang gini sama aku, sampai saat ini aku ingat, ya udah katanya, biarin aja aku yang ngalah. Aku aja yang ngalah kalau memang kamu nggak bisa ngalah katanya. Tapi dengan kata-kata dia, sampai akhirnya aku ingin berubah gitu. Ya bukan karena dia juga ya, aku pikir demi kebaikan aku juga, buat rumah kita juga bersih juga. Apalagi sekarang lagi COVID kan ya, harus bersih-bersih. Nah aku pun berubah karena aku kena COVID dan memang harus bersih. Itu memang berubah itu nggak bisa disuruh ya, ternyata memang harus ada keinginan dari diri kita sendiri. Tapi ya memang ada dorongan ya sebagai pasangan ya kita harus sabar. Kita harus sabar ya, dan intinya harus menerima. Kalau misalnya gini ya, kalau kita selama ini yang kayak kita meributkan hal-hal itu aja selama pernikahan ini, ya berarti ya mau nggak mau kita harus menerima, harus ikhlas ya. Tapi dengan syarat ya ada perubahan, yaitu yang sedang aku lakukan. Pernikahan itu ya perjalanan seumur hidup, pelan-pelan aja. Belum ujian orang ketiga, pria idaman lain, wanita idaman lain, ujian ekonomi, ya ujian penyakit, macam-macam lah. Ya seberapa besar kita bisa struggle, berjuang melewatin itu ya tentunya bersama. Ya bukan hanya masing-masing gitu ya. Gitu ya, doakan ya teman-teman semua, mudah-mudahan kita tetap romantis, tetap awet ya di pernikahan kita sekarang ya. Yang mohon maaf kita nggak bisa nyebutin udah berapa tahun ya, yang pasti sih sudah lama ya. Terus gini Bapi, aku kan istri kamu nih. Menurut kamu aku sebagai seorang istri udah melakukan kewajiban sebagai istri belum ke kamu? Oke, tekstual atau apa nih? Kalau secara tekstual ya mungkin kalau saya kita sebagai umat muslim ya kewajiban seorang istri kan, suami itu pengennya A, B, C, D dan lain sebagainya. Oke, di Islam ya kan menjaga harta suami, menjaga nama baik suami, ya memenuhi kebutuhan suami, yaitu selebihnya kan kayak masak dan lain-lain sebenarnya kan. Kalau dirangkum ya hampir semua ya istri saya ini udah bisa dibilang belajar lah ya untuk menjadi seorang istri yang islami tentunya ya mungkin nggak mungkin sesempurna Aisyah ya, sempurna Khadijah ya karena saya juga bukan Muhammad seperti itu ya, tapi paling tidak yuk kita belajar untuk menjadi lebih baik sesuai dengan syariat Islam. Jadi menurut kamu aku sudah enggak, kalau dibilang sudah ya, tapi kalau dibilang sempurna tidak ada yang sempurna. Jangan mengejar kesempurnaan karena ketika kita sudah sempurna ya nggak ada yang bisa kita lakukan menurut lagi. Kamu kepuasan seorang suami gitu loh. Sudah ya, meskipun kadang adalah pengen ini pengen itu ya, tapi kalau dirangkum ya secara keseluruhan ya, kalau misalkan di bintang-bintang kan ada yang buruk lumayan baik kan, kalau di bintang-bintang timnya ada bintang memuaskan, sangat memuaskan, ini di level
ya hampir sangat memuaskan gitu ya. Oke, turun. Terus apa lagi? Coba Kak, aku terus yang nanya, kamu nanya dong yang spontan Kak. Nah, ada nggak kepikiran pengen kawin lagi? Kawin lagi? Hmm. Poliandri itu. Hmm. Aku sih ya, aku kan suka apa? Suka nonton Korea gitu ya. Paling suka berhayal-hayal aja nikah sama artis Korea gitu. Nah ini Itu nih istri aja. saya kalau siap nonton ya Netflix, Disney Hotstar dan lain sebagainya. Kalau pengen nonton tuh kalau artisnya jelek nggak mau ditonton ya. Gue bilang udah aja nonton film porno sekalian. Ganteng-ganteng semua tuh. Oh, cantik-cantik gitu. Terus pertanyaan apa lagi? Nggak, udah itu aja. Ya apa dong? Gimana? Oke. Kayak kamu tuh, kayak aku tuh pengen tuh kita tuh nge-sharing tentang ya, oh ya kita sharing nih kayak kita kan kalau nikah tuh kan tiap hari tuh kan ketemu pasti ada bosennya ya bener. Nah Kalau gimana aku sih nggak bosen sih. ya maksudnya cara kita Enjoy untuk aja. manage gini loh, rasa sayang kita tuh harus tetap utuh gitu loh. Kan kadang Sibukin diri ya, baik sama ngurus anak, kerjaan, upgrade skill gitu ya. nah ini tentang kita di luar anak ya. Maksudnya kan kalau kita dulu waktu kalau misalnya dulu pacaran gitu kan ada rasa yang ser-ser gitu, kalau ketemu pacar tuh gimana gitu. Nah gimana sih cara kita untuk selama ini yang kita rasain, yang kamu rasain, aku selalu gimana ke kamu gitu, kalau misalnya kayaknya kita tuh udah ngerasa ngejauh gitu, kayak kita tuh sering loh maksudnya nggak tidur bareng, dia tuh tidur di kamar ini dan aku tidur sama anak-anak gitu kan. Nah tapi kita nggak sampai jauh gitu, jangan sampai kita tuh jauh nggak romantis lagi gitu. Tapi kita tetap menjaga keromantisan itu gimana sih gitu. Yang kamu rasain gitu. Kalau saya ngejaganya gini, harus punya prinsip bahwa ya udah yang terbaik itu pasangan kita ya, yang terbaik itu pasangan kita ya, kita pasti akan kembali lagi. Kita apa namanya, kalau kita lagi, yang paling gampang gini deh, ketika kita sakit siapa sih yang ngurus? Udah cukup dari situ aja, kecuali kalau memang istrinya nggak ngurus ya. Gini loh, maksud aku ini tipsnya gini loh, kayak misalnya aku tuh selalu meluangkan waktu sama, kita tuh selalu meluangkan waktu pergi berdua ya untuk ya ngobrol gitu loh, selalu ngomongin visi misi kita gimana. Terus ya kadang kita nggak ngomongin anak tapi ngomongin tentang kita nih gimana nih ke depannya, terus gimana sih caranya biar kita tuh tetap tumbuh rasa sayang kita, cinta kita gitu loh. Maksudnya ya dengan cara ya kita hangout berdua, ngopi bareng, makan bareng berdua gitu. Bukannya kita nggak sayang sama anak ya, tapi memang kita juga penting. Menurut aku kita tuh penting juga. Kalau kita sih kadang suka jalan-jalan ya ke mall, anak titipin ya, tapi nggak sering juga kan ya, nggak sering juga ya. Tipsnya gitu, nyari ini aja, nyari waktu untuk kencan. Dan aku paling suka sama dia tuh nggak pernah malu untuk kenalin aku ke semuanya, sampai aku sendiri yang kesel karena gue selalu dikenalin maaf karena aku tuh selalu kenalin gitu loh. Terus dia selalu muji-muji aku ke orang-orang yang kadang bikin aku malu, kayak misalnya pasakan istri aku enak gitu, entah dia tuh seneng begitu atau memang iya nyatanya emang enak atau nggak tahu. Tapi dia tuh suka banget orang gitu yang loh. jujur loh, mulut aku pedes. Suka banget bagus gitu. ya bilang bagus, jelek dibilang jelek. Terus kalau misalnya kita makan nih ya, dia tuh selalu nyuapin aku gitu, apapun yang dia makan. Maksudnya aku pun kadang nggak suka ya makanan itu, dia tuh selalu nih cobain. Dia tuh nggak pernah makan tuh misalnya satu mangkok tuh sendiri habis sendiri, nggak pernah. Dia tuh selalu ngasih ke aku, dia selalu nyuapin aku, padahal aku tuh punya sendiri. Misalnya kayak kita sama-sama makan bakso nih, dia bakso dia ngebumbuin sendiri, aku ngebumbuin sendiri. Dia tuh, aku tuh harus cobain gitu makanan dia tuh selalu nyuapin aku. Ya dari situ ya kalian bisa nilai lah sama aku tuh kayak gimana gitu. Nah itu yang selalu aku ingat gitu, hal-hal baik dari dia. Kalau hal-hal baik aku ke kamu, aku selalu gimana ke kamu yang kamu ingat gitu? Ngejaga nama baik suami, udah itu. Nah gitu. Istri saya nggak pernah berkata kasar, nggak pernah apa ya, kalaupun ribut tetap minta izin sama suaminya.
untuk misalkan ke rumah orang tua atau kemana, ke Gimana temennya. kalau aku marah gimana? Tapi aku mau Ya, me aku time mikir, gimana? Gimana? nih aku mau butuh waktu sendiri dulu. Ya udah Gi sono. Saya nggak pernah larang. Dan dia nggak pernah larang dan dia Ya ya udah nunggu selama dijemput ya. Kadang diketahui, kalau bisa udah kamu udah mau pulang belum gitu, paling gitu. Ya, udah itu terus aja, kalau nggak usah selama kita dipersulit. ribut tuh ya, kita tuh nggak pernah cerita ke orang lain. Nah itu yang Cuman paling kita. penting. Jadi gini, orang lain tuh biasanya cuma ingin tahu, bukan peduli. Jadi ketika kalian punya masalah, ya ceritakan ke orang yang benar-benar tepat, orang tua atau saudara, jangan ke orang lain. Ya tentunya di luar itu semua cerita ke Tuhan yang Maha Esa ya, ke Allah ya, tempat curhat sebaik-baiknya seperti itu. Tapi jangan pernah cerita ke orang lain, meskipun itu sahabat ya. Karena apa? Karena ya kebanyakan mereka hanya ingin tahu, bukan peduli. Yang benar-benar peduli itu ada di lingkungan keluarga kita. Dan gini ya, kalau menurut aku ya, kalau misalnya kita tuh ributnya besar lah, sampai misalnya amit-amit sampai pengen cerai misalnya. Menurut aku jangan curhat ke siapa-siapa. Kita cari orang yang kayak ustadz lah ya, yang menengahi. Karena memang kadang takutnya nih, kadang dari pihak istri misalnya nggak terima karena memang misalnya apa sih, keluarga laki-laki membela, mungkin kita perasaannya gitu padahal enggak misalnya gitu. Tapi ya memang kita memang lebih baik ke ustadz yang netral gitu. Jangan meledak-ledak kemana-mana gitu, gembor. Dan kadang aku suka ya, ada beberapa yang curhat gitu ya, jelek-jelekin suaminya, biasanya sampai benar-benar busuk-busuknya suaminya gitu. Menurut aku kalau memang dia memang udah, menurut aku ya, kalau aku emang udah benci banget sama dia, udah tersiksa banget, kalau aku ya, nggak tahu yang lain, ya buat apa aku ngomongin ke orang, ya udah gue tinggalin aja gitu. Apalagi kalau kita punya anak ya, menurut aku nggak usah lah ngejelek-jelekin dia ke orang lain gitu. Kecuali kalau mungkin pacaran oke lah ya, kalau udah nikah itu beda lagi gitu. Ada banyak yang harus kita jaga. Jangan kan kita mah kalau ribut tuh udah beres gitu. Kalau kita cerita ke orang tuh kan sedih gitu, kepikiran terus gitu. Kalau kita ya lebih baik kita selesaikan berdua aja. Memang kadang kita telepon orang tua untuk nanyain kayak apa sih, kayak saran gitu ya Pia. Tapi itu pun nggak pernah terjadi ya Pia. Pernah ya sekali lah ya, kali dua kali pernah nggak sih? Ada tapi ya Ya malas biasa kita aja. nggak ingat malah. Ya karena lebih cenderung kita tuh kalau ada masalah ya udah nyelesain sendiri aja. Ya, kayak dia Saling bilang legowo tadi, lah, itu tuh paling ribut ya gitu, nggak lama ya kita baikan gitu, ya udahlah minta maaf gitu ya. Apalagi kayak masalah mantan pihak ketiga, alhamdulillah sampai saat ini ya Nggak pernah kalau kita bahas. cerita mantan ya udah sekedar cerita Oh iya, aja. pertama kali aku jalan sama dia ya, ya aku bilang kamu mau nggak aku nggak mau pacaran, aku bilang gitu, aku maunya nikah karena menurut aku umurnya udah cukup juga, dan aku dulu udah berpenghasilan lah ya, jadi menurut aku pacaran itu buang-buang waktu. Dan aku begini, aku bilang ya kan, aku begini A B C, dan dia bilang kayak gini, kamu kalau udah sama aku ya saat ini dan seterusnya yang aku lihat. Untuk masa lalu kamu di belakang dia nggak pernah peduli lah, karena menurut dia ya udah kita semua punya masa lalu yang ya udah Allah udah nutup aib kita, ya udah nggak usah kita umbar-umbar lagi dan nggak usah kita korek-korek lagi. Itu yang aku pikir ya, oh ini laki-laki pantas gue nikahin. Ya udah, oke. Sekian. Nanti kita bersambung ya ke part berikutnya ya. Kita akan sharing tentang parenting kali ya. Nah ini masalah parenting sangat penting sekali ya. Kadang ya saya ngerasa ya ini trailer ya aja mungkin ya. Istri saya lebih care terhadap sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan anak, ya baik dari makanan, baik dari pendidikan dan lain sebagainya. Kalau saya cenderung lebih ya udah nyerahin aja, padahal itu butuh kerjasama antara suami dan istri. Tapi kita sekarang kerjasama. Karena apa? Karena itu bukan anak dia, bukan anak saya ya, tapi anak kita. Gitu.
Oh ya, mungkin yang kenal kita boleh komen ya kan, gimana sih yang kalian lihat. Bukannya kita pengen penilaian orang lain ya, tapi kita berbagi kebahagiaan lah di momen anniversary kita. Terus kalian tuh lihat kami itu seperti apa, pasangannya seperti apa sih, komen ya nanti di YouTube kita. Jangan lupa like, subscribe. Yang menurut aku nanti kalian tuh benar-benar tahu banget tentang kita, nanti aku kasih voucher GoPay deh sama akun Netflix gratis. Oke, jadi 2 orang ya, dari aku GoPay, dari dia akun Netflix 1 bulan. Oke, assalamualaikum bye warahmatullahi wabarakatuh. salam. Bye.